Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa di atas segala raja, yang telah memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk bertemu kembali dalam program siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Adapun program siaran ini hasil kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga bekerja sama dengan Radio Betani FM 107,7 Salatiga. Marilah sebelum siaran ini dicamancarkan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa agar pelayanan Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dan pendengar yang ada. Kita bersama-sama bersatu dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, penebus dan sumber kebenaran kami yang sejati. Untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali menyapa seluruh pemirsa Radio Betani FM dan pemirsa channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dalam program siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Kami serahkan jalannya pelayanan pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah pelayanan ini, sehingga pelayanan yang dikerjakan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dan pendengar yang kami layani Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini 14 Agustus 2022. Penyuluh Agama Kristen melalui Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus waktu dan kesempatan untuk dapat lagi menyampaikan berita firman Tuhan kepada seluruh pemirsa dan pendengar setia Radio Betani FM dan channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Adapun firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini disampaikan oleh saya sendiri, Septisio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologia, Penyuluh Agama Kristen Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan mengangkat tema mempertahankan kebenaran. Adapun nats firman Tuhan diambil dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Demikian pemberitaan firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayatnya yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima sebagai ayat yang terakhir. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mempertahankan kebenaran. Dari nats firman Tuhan 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketiga, ada satu pesan yang tersirat yang disampaikan oleh Timotius. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen harus terus mempertahankan kebenaran, mempertahankan ajaran firman Tuhan yang benar. Bahwasanya pada saat peristiwa ini ditulis, sama dengan kejadian yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya harus mempertahankan kebenaran. Tidak ada tawaran yang lain, hanya satu, bertahan dan mempertahankan. Mengapa dikatakan kita harus mempertahankan kebenaran? Karena ternyata
kebenaran itu mudah sekali dihancurkan. Kebenaran itu mudah sekali disalahgunakan. Bahkan kebenaran itu seringkali disalahgunakan. Nasnya dalam ayatnya yang ketiga, mengapa kebenaran itu harus dipertahankan? Karena ternyata kebenaran itu bisa digantikan dengan kebenaran yang palsu. Di pasal yang keempat ayatnya yang ketiga, kebenaran itu diganti dengan ajaran-ajaran yang sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa dan pendengar setia Radio Betani FM dan channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Bukankah kehidupan kita hari-hari ini adalah kehidupan di mana kita sedang diperhadapkan apakah kita bisa mampu bertahan, mempertahankan kebenaran, ataukah kita mengganti kebenaran dengan sesuatu hal yang bukan kenyataan kebenaran. Hari-hari ini setiap peristiwa, kejadian, berita yang kita dengar, tontonan yang kita lihat menggiring kita bersama-sama untuk kita masuk ke dalam berbagai macam pilihan. Ketika kita menentukan, ketika kita mendengar suatu peristiwa, ketika kita mendengar suatu informasi, ketika kita menonton sebuah tayangan, melihat sesuatu yang terjadi, kita digiring kepada suatu pilihan. Yang pertama, kita percaya tidak dengan apa yang kita dengar. Yang kedua, kita ikut-ikutan tidak dengan apa yang kita lihat. Bahkan selanjutnya kita terpengaruh, kita akan mengikuti hal yang sama atau tidak. Dan itulah yang menentukan kita hari-hari ini. Kita terus bertahan ataukah kita justru kalah dan terikut dalam arus yang menggiring kita kepada hal yang tidak dikenankan oleh Tuhan. Mengapa Timotius mengingatkan kita harus bertahan? Kita harus mempertahankan kebenaran. Kita harus mempertahankan ajaran Tuhan Yesus Kristus secara mutlak dalam kehidupan kita. Karena ajaran yang hari-hari ini sedang berkembang, berita yang hari-hari ini sedang berkembang di antara kita, ternyata kebenaran, ternyata berita-berita yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Ada berbagai macam ajaran-ajaran yang berkembang hari-hari ini. Ada macam begitu banyak berita-berita yang berkembang hari-hari ini. Dan berita itu disetting, berita itu direkayasa, informasi itu direkayasa seolah-olah berita itu adalah berita yang benar, seolah-olah berita itu adalah berita firman Tuhan, seolah-olah itu adalah kehendak Tuhan, seolah-olah itu adalah penyataan Tuhan. Tapi ternyata berita itu adalah berita-berita rekayasa manusia. Berita-berita itu adalah kepentingan-kepentingan ajaran sesat yang akan membawa kita meninggalkan, menjual dan tidak mempertahankan kebenaran. Yang saya mau bagikan kepada kita pagi hari ini dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ketiga dikatakan bahwasanya orang-orang yang menyimpangkan kebenaran, orang-orang yang menyalahkan kebenaran itu, mereka menyampaikan sesuatu hanya untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Ajaran yang mereka sampaikan, berita firman Tuhan yang mereka sampaikan hanya dalam tanda kutip mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saya menginginkan dan Tuhan menginginkan seluruh pemirsa Radio Betani FM, seluruh pendengar yang setia, kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka akan setiap ajaran yang kita terima hari-hari ini. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, mereka menyampaikan berita, informasi seolah-olah itu firman Tuhan,
tapi ternyata mereka sedang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Saya mempelajari apa sih itu arti mencari keuntungan. Mencari keuntungan itu adalah memperdagangkan berita. Yang kedua, memperjuangkan jual belikan barang dagangan. Yang ketiga, menjadikan sesuatu menjadi barang dagangan. Apa yang mereka perjualbelikan? Apa yang mereka jadikan barang jualan atau barang dagangan? Yang mereka perjualbelikan adalah berita-berita yang hanya sekedar menyenangkan telinga mereka. Selalu diajarkan kebenaran-kebenaran tentang kemakmuran. Selalu diajarkan berita-berita tentang kesejahteraan. Selalu diajarkan berita-berita firman Tuhan tentang sesuatu yang hanya untuk menguntungkan mereka diri sendiri. Ketika seorang mengajarkan tentang kemakmuran, maka orang yang mendengar akan merasa, wah, saya ini diberkati Tuhan. Wah, saya ini begini dan begini. Dan akhirnya mereka terlena. Mereka tidak lagi melakukan kebenaran. Yang difokuskan mereka hanya kemewahan, kekayaan, ketenaran, popularitas, dan lain sebagainya. Mereka membuat khotbah-khotbah yang baik. Mereka menyampaikan nubuatan-nubuatan yang menyenangkan telinga. Mereka buat buku-buku yang berisi tentang berita-berita kebohongan. Mereka membuat konferensi-konferensi yang menghimbau orang banyak untuk datang. Dan hasil konferensi tersebut menyenangkan hati, menyenangkan telinga mereka sesaat. Namun sebenarnya mereka telah digiring kepada kesesatan. Mereka telah digiring dan mereka menjauh dari jalan kebenaran. Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Dan ini salah satu yang sedang dibahas dalam Kementerian Agama yang ada di kota Salatiga. Tentang berita-berita, tentang informasi-informasi yang sepertinya telah disetting dengan begitu luar biasa. Agar anak-anak Tuhan di masa ini dan yang masa akan datang meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang hari ini sedang viral di media sosial. Dan ini menjadi PR besar bagi seluruh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Bapak Ibu mungkin telah mendengar apa yang telah terjadi di dalam buku PPKN kelas 7. Ada satu ajaran yang pertama di situ dikatakan ada agama di Indonesia. Yang pertama Kristen Protestan, yang kedua Katolik. Bapak Ibu pemirsa harus cerdas, harus cerdik. Jangan mau digiring kepada kesalahan. Jangan mau digiring kepada jalan yang tidak benar. Jangan mau digiring kepada ajaran yang sesat. Hari-hari ini di Indonesia tidak lagi ada kalimat agama Kristen Protestan. Hanya satu, Kristen, Katolik. Agama-agama yang diakui, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan tidak ada Kristen Protestan. Ajaran yang disampaikan ternyata menggiring kita kepada pemahaman yang salah. Yang kedua, dalam ajaran tersebut dikatakan kekristenan orang Kristen atau Tuhan atau Trinitas yang dikenal dalam istilah Tritunggal digiring kepada pemahaman yang salah. Dalam buku tersebut dikatakan yang pertama, Tuhannya kekristenan itu adalah Allah Bapa. Yang kedua, Bunda Maria. Yang ketiga, Allah Anak. Dan saya melalui firman Tuhan suara penyuluh pagi hari menyatakan jelas-jelas ajaran ini adalah ajaran yang salah. Tidak pernah ada tiga trinitas yang dalam bentuk Allah Bapa, Bunda Maria, dan Allah Anak. Yang benar adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bayangkan ketika ajaran ini teresap di dalam hati anak-anak yang saat ini kelas 7. Mereka akan terus membawa berita ini dan mereka menganggap ini kebenaran. Dan mereka akan bawa sampai kepada masa dewasa mereka, sampai kepada keturunan mereka. Dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kekristenan?
Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Mereka dengan sengaja membuat buku-buku, mengadakan workshop-workshop, konferensi-konferensi, dan menggiring umat untuk meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi mengkultuskan hanya Yesuslah pemimpin yang utama di dalam gereja. Mereka tidak lagi mengangkat Tritunggal yang sesungguhnya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka tidak lagi menganggap Alkitab sebagai otoritas kebenaran yang tertinggi, tapi ajaran-ajaran yang menyimpang yang mereka junjung tinggi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan. Tetaplah menjadi pemirsa. Tetaplah menjadi pendengar yang menjunjung tinggi kebenaran Kristus Yesus. Waspadai segala macam tips dan trik ajaran-ajaran sesat yang akan menggiring kita meninggalkan kebenaran. Saya berikan 10 ciri dan ini harus Bapak Ibu ingat dengan baik-baik. Yang pertama, mereka akan membawa dan menyebarkan wahyu yang baru. Yang kedua, mereka akan membuat penafsiran firman Tuhan yang baru. Yang ketiga, mereka akan memiliki pandangan yang salah terhadap Alkitab. Yang keempat, mereka akan mengajarkan ajaran Trinitas dengan tidak seimbang, bahkan mengajarkan ajaran Trinitas dengan salah. Yang kelima, mereka akan mengadakan secara besar-besaran gerakan zaman baru. Dan hati-hati, ini sedang digarap, ini sedang disetting mereka dalam kehidupan gereja. Yang keenam, mereka akan menjadikan bukan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kebenaran. Yang ketujuh, mereka akan menampilkan sosok baru dari Tuhan Yesus Kristus. Sangat berhati-hati. Mereka akan mengkultuskan seseorang dan seseorang itulah yang akan mereka sembah menjadi Tuhan. Dan itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedelapan, mereka akan menggunakan istilah-istilah dalam Alkitab dengan makna non-Alkitabiah. Yang kesembilan, mereka akan mengkultuskan pimpinan. Yang disembah justru pendeta-pendeta yang besar. Yang disembah mereka nanti justru evangelis-evangelis yang besar. Dan yang disembah mereka bukan lagi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, mereka hari-harinya akan terus membuat berita-berita kepalsuan. Kominfo tiap hari paling tidak mendelete, menghapus berita-berita hoak yang tidak benar, berita-berita yang menggiring masyarakat kepada wacana yang salah. Itu saja dalam dunia. Itu saja dalam informasi yang bersifat umum. Ada banyak kepalsuan, ada banyak berita-berita yang tidak benar, ada banyak hoax yang disampaikan. Itu hanya baru tingkat umum. Apalagi kebenaran firman Tuhan. Mungkin dalam sehari mereka membuat kepalsuan bukan hanya 1000 berita, tapi mungkin sampai berjuta-juta berita yang sifatnya palsu, yang membawa umat Tuhan, membawa orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah dalam kehidupan mereka. Pemirsa dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui berita firman Tuhan pagi hari ini kita semua kembali bangkit. Yang pertama, kita akan terus tidak menyalahgunakan kasih karunia yang telah Allah berikan. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Sekali menerima kebenaran, akan terus mempertahankan kebenaran. Dan yang ketiga, kita apapun yang terjadi tidak pernah akan menjual kebenaran, menggantikan kebenaran, bahkan meninggalkan kebenaran demi apapun. Karena kebenaran yang telah kita miliki adalah kebenaran yang sungguh luar biasa. Amsal 23 ayat 23 dikatakan, anak-anak Tuhan
Belilah kebenaran, pertahankanlah kebenaran, dan jangan jual kebenaran itu. Saya yakin dan percaya komitmen hati kita bersama, kesepakatan kita bersama, Tuhan Yesus, berita firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Dan kebenaran ini tidak boleh dijual, digantikan dengan apapun. Tetaplah pertahankan kebenaran, maka kebenaran Kristus itu akan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua, pemirsa setia Radio Betani FM dan pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Mari kita akan bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan dan bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Kami boleh bertemu dan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita kebenaran yang sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kebenaran dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini mungkin kami sedang diperhadapkan ketika kami mengikuti kegiatan yang menggiring kami masuk kepada kebenaran yang salah, yang membuat kami meninggalkan, menjual kebenaran yang sebenarnya telah kami miliki dengan kebenaran-kebenaran yang palsu yang dibuat oleh manusia. Bangkitkan iman kami, kuatkan iman percaya kami ya Tuhan, untuk kami kembali bangkit, untuk kami kembali peka, untuk kami kembali jeli, melihat dan mengimani kebenaran sesungguhnya kami dapatkan melalui otoritas firman Tuhan. Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kebenaran yang sejati dalam kehidupan kami. Kami berdoa syafaat pagi hari ini Tuhan, memberkati bangsa dan negara Indonesia, memberkati masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta kabinet yang ada, pemimpin-pemimpin negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Salatiga, pakai pemimpin-pemimpin yang ada di kota Salatiga, untuk kota Salatiga ini juga hidup dalam kebenaran Tuhan. Pakai seluruh gereja-gereja yang ada di kota Salatiga menjadi suara yang menyampaikan firman kebenaran, sehingga orang-orang Kristen, orang-orang percaya di kota Salatiga terus hidup bertahan di dalam kebenaran. Kami juga memberkati Radio Betani FM Tuhan, pakai radio ini menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan suara-suara kebenaran firman Tuhan, menyampaikan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan melalui channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga juga Engkau memberkati Tuhan. Kementerian Agama Kota Salatiga, pemimpin-pemimpin yang ada di Kementerian Agama Kota Salatiga, Engkau memberkati ya Tuhan. Seluruh penyuluh agama Kristen yang ada di Kota Salatiga juga Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus pakai program ini Tuhan menjadi berkat dimanapun, sampai ke seluruh antero dunia. Sebagaimana suara ini terpancar dimanapun, maka firman ini akan menjadi firman yang hidup dan memberkati siapapun yang mendengarnya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akhiri program siaran suara penyuluh Kota Salatiga dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian suara penyuluh Kota Salatiga kami sampaikan hari ini dari studio radio Betani FM Kota Salatiga. Dan pada kesempatan ini kami tidak lupa menghimbau agar seluruh jemaat, agar seluruh pemirsa pendengar Kota Salatiga yang setia terus ingat, COVID belum berakhir. Oleh sebab itu terus laksanakan protokol kesehatan, hidup sehat dan terus memuliakan Tuhan melalui kehidupanmu. Haleluya. Sampai ketemu kembali di siaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.